Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Yang terhormat Dewan Hakim yang adil dan bijaksana beserta teman-teman sekalian yang berbahagia. Profesor Dr. Amin Rais, seorang tokoh reformasi Indonesia, mengatakan umat Islam saat ini, terutama Indonesia, adalah umat yang tertinggal, terbodoh, dan terbelakang jika dibandingkan dengan umat lain di dunia. Kita perhatikan data berikut ini. Sumber daya alam Indonesia yang subur makmur kini 80% dikuasai dan dieksploitasi oleh bangsa lain. Perekonomian Indonesia kini berada pada puncak terpuruk, krisis, dan mengkhawatirkan, dan menyebabkan kita memiliki hutang dengan negara-negara lain, sehingga setiap bayi yang lahir di pundaknya terdapat hutang. Pendidikan Indonesia yang dulu dijadikan kiblat Malaysia kini malah menjadi terpuruk, malahan jadi ke 43 dunia setelah India. Eksesnya, tidak sedikit anak-anak yang putus belajar, tidak sedikit gedung sekolah yang ambruk, tidak terurus, tidak sedikit guru yang demonstrasi, pengangguran merajalela, bahkan yang lebih memalukan, memilukan, sekaligus mengkhawatirkan, ternyata 35 dari pengangguran tersebut adalah mereka yang telah menganyam bangku pendidikan. Timbul pertanyaan, mengapa hal ini terjadi? Faktor utamanya adalah karena kita lalai dan tidak amanah dalam mencetak generasi yang kuat dan dapat menjadi sumber utama pembangunan bangsa ini. Untuk itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Membangun Generasi Qurani yang Kuat dan Amanah. Dengan rujukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 247, yang artinya, Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi mereka menjawab, sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dia kehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Hadirin rahimakumullah. Ayat yang baru saja kita dengarkan tadi merupakan perkataan dari nabinya Bani Israel sesudah wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam buku tafsir Al-Misbah volume 1 halaman 532 menjelaskan bahwasanya Nabi tersebut telah menunjuk seorang pemimpin yang diantara mereka yang bernama Talut, seseorang yang terkumpul di dalam dirinya semua kriteria seorang pemimpin. Akan tetapi mereka Bani Israel menolak keputusan Nabi tersebut dengan alasan, kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripada dia. Hal ini karena Talut bukan keturunan bangsawan, sedang para pemuka masyarakat itu adalah bangsawan yang secara turun-temurun memerintah. Di sisi lain, dia pun tidak diberi kelapangan dalam hati. Lalu, sifat-sifat apakah yang tertera di dalam dirinya? Dijelaskan kembali oleh Quraisy Shihab bahwa seseorang menjadi hebat bukan karena keturunan, akan tetapi dasar pengetahuan dan kesehatan jasmani. Bahkan, di sini disyaratkan bahwa kekuasaan yang direstui oleh Allah adalah yang bersumber dari Allah, dalam artian adanya hubungan yang baik antara penguasa dan Allah. Inilah sifat-sifat yang harus ada pada seorang generasi Islam pada saat ini. Akan tetapi, jika kita perhatikan fenomena yang terjadi di negara kita ini, para generasi muda, tulang punggung harapan bangsa, lebih memilih berada di diskotik, klub malam, bioskop, daripada mereka berada di masjid, menimba ilmu agama, dan majelis taklim. Sekarang kita menyaksikan anak muda di setiap sudut-sudut jalan, berpasangan, menonton suatu pemandangan yang seakan-akan mereka tidak mengenal lagi batasan dan norma-norma yang ada. Dan yang lebih parah lagi, para generasi muda sekarang banyak yang sudah terjerumus ke dalam limbah narkoba yang nyata-nyata dapat merusak jiwa mereka, fisik maupun mental.
Hadirin rahimakumullah. Para pemuda sekarang adalah generasi yang akan memimpin di masa mendatang. Subhanul yaum, rijalul gad. Begitulah pepatah Arab mengatakan. Sehingga kalau bangsa Indonesia sudah memiliki generasi yang al-qawiyul amin, insya Allah kondisi negara pada masa akan mendatang tidak akan seironis seperti sekarang ini. Hadirin rahimakumullah. Sekarang sudah nyata di hadapan kita semua bahwa generasi yang kuat serta amanah adalah generasi yang diidam-idamkan oleh bangsa kita. Oleh karena itu, langkah-langkah apakah yang harus kita lakukan dalam rangka membangun generasi Qurani yang kuat serta amanah, dan siapakah yang berperan di dalamnya? Pertama, para guru, para orang tua, para pendidik hendaknya memberikan bekal ilmu dan akhlak yang cukup bagi anak-anak calon generasi penerus bangsa. Karena dengan ilmu dan akhlak yang dimiliki, mereka akan menjadi generasi yang kawiyo, yang kuat, bukan yang generasi diafan atau generasi lemah. Kedua, para pemuda-pemuda itu sendiri sebagai generasi harapan bangsa hendaknya beretikat dengan baik untuk mau dididik dan dibina. Adalah suatu cikal bakal keberhasilan untuk mewujudkan generasi yang kuat serta amanah. Karena apalah arti guru tanpa adanya murid, dan apalah yang dapat dikerjakan seorang murid tanpa adanya instruksi dan bimbingan dari guru. Oleh karena itu, saling take and give akan membuahkan hasil yang berarti. Ketiga, para seluruh rakyat Indonesia dari seluruh lapisan masyarakat hendaknya bertakwa kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, serta hendaknya berkata-kata yang baik dan benar. Hadirin rahimakumullah. Dan pada akhirnya, kalau semua ikhtiar yang kita lakukan, mudah-mudahan kita dapat membangun generasi yang kuat dan amanah untuk dapat menopang semua rintangan dan tantangan dalam mengisi pembangunan negara kita ini, sehingga negara kita pun akan menjadi negara yang subur dan makmur, mendapat limpahan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.